kami. Semoga Engkau memberkati Romo Eko dan Romo Gali yang akan memberikan materi pada kami, dan Engkau juga memberkati kami sehingga kami siap menerima segala yang dijelaskan oleh pengajar kami. Ini semua kami mohonkan kepadamu karena Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Yosef. Kita bersama-sama pagi hari ini akan melihat perencanaan perkuliahan kita untuk kelas Kristologi, Pneumatologi, Perspektif Alkitabiah. Kelas kita memang ada dua, yaitu kelas A dan B, tetapi dalam pelaksanaannya kita akan selalu bersama-sama dalam satu kelas, dalam satu ruang Zoom. Juga nanti kalau kemungkinan sudah ada pertemuan tatap muka, maka selalu saya dan Romo Galih akan bersama-sama dalam pertemuan. Kalau Romo Galih sedang memberi bahan, maka nanti saya yang menambah. Kalau saya yang memberi bahan, nanti Romo Galih yang mengurangi, karena kadang-kadang terlalu banyak juga. Dan itu yang akan kita buat selama satu semester ini. Nah, tujuannya di paralel, dibagi dua, itu hanya untuk mempercepat nanti evaluasi atau koreksi tugas-tugas atau bahan-bahan yang nanti kami berikan. Sehingga tidak satu kelas dikoreksi oleh Romo Galih semua, tidak satu kelas dikoreksi oleh saya semua. Maka kami bagi-bagi itu, tetapi karena sejak awal masuk seminari kami ini teman seangkatan, maka kami tidak terpisahkan sepanjang jalan hidup kami, maka juga di kelas itu kami akan bersama-sama. Ya. Nah, beberapa informasi sudah saya sampaikan di dalam LMS. Sampai pada pertengahan semester ini, pada mid semester, kita masih akan mempergunakan model pembelajaran jarak jauh. Ya, meskipun kemarin Menteri Nadiem itu sudah memberi peluang pembelajaran tatap muka, tapi karena Jogja masih level 4, ya berarti belum diizinkan juga. Tapi dalam situasi kita yang cukup khas, nanti akan kita lihat perkembangannya. Nah, untuk itu kita masih selalu akan menggunakan LMS. Pertemuan online maupun offline selalu kita gunakan LMS. Saya sendiri tidak akan menerima lagi tugas-tugas yang dikirim lewat WhatsApp atau lewat email atau lewat printout. Karena itu cenderung saya abaikan, karena sekian banyak pesan masuk di email atau di WhatsApp itu kadang-kadang membuat tersisip itu tugas-tugas itu. Maka kami akan selalu menggunakan LMS di dua kelas dan selalu akan isinya sama. Ya, antara kelas A dan kelas B itu selalu isinya akan sama. Kalau saya merekam pertemuan ini, maka nanti saya juga akan tautkan di dua kelas A dan kelas B. Maka praktis isinya akan selalu sama karena kami mengajar bersama-sama. Beberapa tema nanti akan disampaikan oleh Romo Galih. Lalu beberapa tema nanti gantian saya yang akan memberikan bahan. Semoga dengan demikian lalu kita justru bisa saling memperkaya dalam perjalanan kita nanti. Nah, beberapa hal yang sudah saya cantumkan di LMS itu adalah perencanaan perkuliahan kita. Bagian yang paling awal di situ ada daftar hadir, maka kami mewajibkan semua mahasiswa itu harus mengisi daftar hadir secara online. Meskipun daftar hadir yang manual yang disediakan oleh sekretariat itu juga diisi, tetapi kami mewajibkan daftar hadir online ini diisi. Ya, saya tadi sudah memberi waktu 150 menit kesempatan untuk mengisi dari jam 7 sampai 9.30. Berarti itu tidak ada kata terlambat. Pokoknya sebelum jam 9.30 sudah harus mengisi daftar hadir. Mau tipu-tipu atau mau sungguh-sungguh hadir ya silahkan, tetapi kami mewajibkan semua mahasiswa itu mengisi
daftar hadir itu. Kemudian pokok apa saja yang nanti akan kita bahas, saya berikan di sana. Untuk saya sendiri, buku pegangan yang akan saya gunakan untuk tema-tema yang sudah ada di dalam LMS itu adalah buku ini, Yesus Kristus Tuhan Kita, Mengenal Yesus Kristus dalam Warta Perjanjian Baru. Ini saya kira buku yang paling mudah untuk diperoleh karena ini diterbitkan oleh Canisius, dan saya kira tidak akan terlalu sulit dibahas karena yang menulis juga tidak terlalu pintar, maka juga tidak akan susah payah untuk memahami apa yang ditulis di situ. Ya, pada dasarnya buku itu adalah diktat kuliah 6-5 tahun yang lalu, yang kemudian ketika saya jobless, tidak punya pekerjaan di FTW, lalu daripada stres, lalu saya jadikan buku itu. Pertama kita akan lihat tema di situ, dasar dan konteks berkristologi. Kita akan membahas beberapa hal yang saya tulis di situ. Apa arti penting berkristologi di dalam upaya teologi kita? Di mana tempat kristologi dalam kerangka keutuhan teologi kita? Mengapa kita perlu berkristologi? Apakah peran penting kristologi dalam teologi Kristiani misalnya? Dan terutama juga nanti kita harus menjawab apa arti penting berkristologi di tengah-tengah perjumpaan kita dengan aneka macam ajaran iman, kepercayaan, agama yang kadang-kadang juga bertentangan dengan iman Kristiani. Untuk masuk dalam upaya dialog, ya, dialog iman, dialog kristologis, tidak hanya dengan sesama gereja Kristen, tetapi juga dalam perjumpaan dengan keyakinan dan iman lain yang seringkali juga bertentangan atau tidak menerima ajaran iman Kristen akan Yesus. Maka ini akan kita lihat dalam bagian yang pertama. Bahannya ada di buku, tetapi harus dilengkapi dengan bahan-bahan lain yang bisa ditemukan. Kemudian saya mencantumkan dalam bagian pertama itu PowerPoint yang bisa dipergunakan, ya, untuk perkuliahan kita. Di situ ada. Sehingga saya harap dalam pertemuan-pertemuan kita tidak perlu terlalu banyak waktu habis untuk membuat catatan, karena semuanya sudah kami cantumkan di sana. Catat hal-hal yang penting saja yang kemudian memacu diskusi kita, itu pasti akan menjadi lebih berfaedah untuk kita semua. Pokok bahasan yang kedua itu adalah Yesus dan gagasan mesianik pada zamannya. Yang nanti akan kita lihat bahwa yang namanya pemikiran tentang Mesias itu tidak hanya satu pemikiran yang tunggal saja, tetapi ada sekian banyak pemikiran tentang Mesias, atau kita sebut sebagai gagasan mesianik yang tumbuh pada zaman Yesus. Siapa sosok Mesias yang dinantikan di dalam tradisi Yahudi itu tidak hanya anak Daud, tetapi ada nabi, ada imam, ada figur-figur eskatologis yang seringkali digambarkan, oh dia adalah sosok mesianik, sang Mesias yang kita nanti-nantikan. Nah, untuk memahami gagasan-gagasan mesianik yang berkembang pada zaman Yesus, lalu kita akan mencoba menelusuri beberapa teks kunci yang membantu kita untuk memahami pokok ini. Ya. Misalnya dari 2 Samuel 7, pembahasan tentang Mesias, tentang anak Allah, kemudian dari kitab Daniel tentang anak manusia, dan di Yesaya tentang hamba Yahweh, yang ini nanti akan menjadi dasar bagi para penulis Perjanjian Baru untuk merefleksikan identitas Yesus. Siapa Yesus? Maka akan menjadi jelas nanti bahwa para penulis Perjanjian Baru tidak hanya melihat Yesus, bicara tentang Yesus, tetapi mereka melihat Yesus dengan kacamata mereka sebagai orang Yahudi yang sudah mempunyai Perjanjian Lama. Ya. Kalau mereka menantikan sang Mesias, Mesias seperti apa? Mesias seperti sudah diwartakan dalam Perjanjian Lama. Dan inilah yang membantu mereka nanti
untuk semakin lama semakin jelas merumuskan iman mereka akan Yesus. Ya, maka kita lihat gagasan mesianik seperti apa yang berkembang dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Kemudian kita mengikuti suatu proses pengenalan akan figur Yesus. Maka dari Yesus historis ke Kristus iman. Kita lihat siapa Yesus dalam penampilan sejarahnya. Ya, dalam karya, dalam sabda, dalam mujizat-mujizatnya, sampai pada peristiwa wafat dan kebangkitan. Nah, Yesus yang hidup memberitakan kerajaan Allah dengan sabdanya, dengan mujizatnya, lama-kelamaan menjadi Yesus yang diwartakan. Ya, Yesus yang diberitakan oleh para muridnya, yang terus-menerus direnungkan, direfleksikan, sampai muncul di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru, yang kita sebut sebagai Kristus iman itu. Dari Yesus yang historis menjadi Kristus iman. Nah, ini ketegangan yang kadang-kadang juga muncul dalam pembahasan kristologi, antara sangat menekankan Yesus yang historis, Yesus yang seperti apakah yang hidup waktu itu, dengan Kristus iman. Artinya Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan oleh para pengikutnya dalam terang iman akan Yesus, terutama dalam peristiwa salib dan kebangkitan. Maka akan kita lihat di sana siapa Yesus yang bisa kita kenali lewat kesaksian perjanjian baru. Identitas Yesus itu, sabda dan mujizatnya, kemudian pasti adalah salib dan kebangkitan yang merupakan peristiwa kunci di dalam hidup Yesus. Lalu bagian yang terakhir ini adalah gelar-gelar kristologis. Maka kita akan mempelajari gelar Kristus, anak Allah, anak manusia. Ini gelar pokok yang disematkan pada Yesus. Nah, selesai bagian ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus, yang memang tidak akan menyita terlalu banyak waktu di dalam perjalanan studi kita. Maka Roh Kudus dalam hidup Yesus, apa peran Roh Kudus di dalam hidup Yesus? Yang ketiga, yang terakhir itu pasti Yesus dalam relasi trinitaris dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, perspektif yang digunakan adalah perspektif Alkitabiah, yang tentu saja nanti akan dalam kelangsungan permenungan gereja akan masuk dalam zaman-zaman patristik, masuk dalam pemikiran-pemikiran dogmatik, sampai pemikiran sistematik. Nah, kristologi yang lebih sistematik nanti akan diperoleh di kelas yang lain, bersama Romo Subali, bersama dengan Romo Bagus. Tetapi untung bahwa semester ini lalu ini berjalan bersama, tidak seperti semester-semester yang lalu, sehingga lalu apa yang kita pelajari dalam perspektif Alkitabiah ini semoga lalu menjadi dasar yang baik untuk nanti melanjutkan refleksi iman akan Yesus secara dogmatik atau secara sistematik. Maka ini kita akan berjalan bersama. Nah, tema-tema ini yang akan kita bahas, semoga tidak terlalu banyak bahan yang harus kita pelajari, tapi kita mengusahakan supaya ada sesuatu yang kita pahami dengan baik, kita pelajari secara mendalam. Ini pengantar, bagian pengantar untuk pertemuan-pertemuan kita. Lalu yang praktis kita akan selalu bertemu, kita usahakan selalu bisa bertemu lewat media Zoom ini setiap pertemuan. Meskipun tidak harus menggunakan 2 jam penuh untuk pertemuan sinkronis seperti ini. Tetapi kita usahakan agar ada komunikasi di antara kita, paling tidak 1 jam itu kita gunakan untuk pertemuan sinkronis seperti ini, lalu mungkin waktu-waktu yang lain bisa digunakan untuk belajar pribadi atau belajar kelompok atau mengerjakan tugas-tugas itu. Ini soal pengantar. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari Romo Galih? Baik Romo Eko, ini beberapa mahasiswa dari kelas B baru saja masuk. Jadi sekali lagi, tadi Romo Eko sudah menjelaskan di awal, teman-teman yang tadi kesulitan masuk karena teman-teman tidak membaca LMS-nya. Jadi meskipun Mbak Indri memberikan passcode dan ID yang berbeda, ID kita selalu sama nomornya.
untuk kelas ini menjadi satu kelas ya. Jadi tolong diperhatikan di LMS yang bagian kelas B agar melihat tidak hanya ID yang diberikan oleh Mbak Indri, tapi di kelas kita meeting ID-nya 9152868 yang bagian akhir adalah 076. Jadi tolong diperhatikan itu karena tadi banyak teman-teman yang baru masuk baru saja Romo Eko. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Maka saya tulis di 2 kelas, di LMS 2 kelas. Memang kita akan menggunakan yang kelas daring ruang 23, lalu ID dan password-nya sudah saya tulis di LMS, sehingga lalu karena itu di bagian paling awal dari LMS pasti selalu akan terbuka lebih dahulu. Ya, nanti bisa diikuti. Baik, ada pertanyaan praktis dari teman-teman sebelum kita melanjutkan bahan? Baik, sambil mengikuti bisa dibuka bahan yang saya berikan di dalam LMS. Ini masih dalam rupa PowerPoint, tetapi saya buat PDF di situ supaya enak dilihat. Kita akan bicara tentang dasar dan konteks berkristologi. Lalu bahan yang akan saya gunakan sudah ada di PowerPoint ini, maka bisa dilihat sendiri. Saya tidak akan menampilkan di screen ini. Baik, kalau kita bicara tentang kristologi, maka lalu muncul suatu pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar kristologi pasti siapa Yesus ini? Ya, mengapa Yesus itu disebut sebagai Kristus? Apa peran Kristus? Nah, kalau kita bicara tentang kristologi, berarti kita bicara tentang identitas Yesus sebagai Kristus atau identitas Yesus sebagai Mesias. Karena kita mengerti bahwa kata Kristus, Kristos itu sebetulnya menerjemahkan kata lain di dalam bahasa Ibrani, yaitu kata Masya, atau kita kenal sebagai Mesias. Maka Mesias atau Kristus itu sama saja. Sama-sama mempunyai muatan makna yang diurapi. Maka arti dasar Mesias atau Kristus itu adalah yang diurapi. Dia yang diurapi. Tentu bayangannya adalah diurapi dengan apa? Diurapi dengan minyak. Ya. Semua orang yang diurapi dengan minyak itu disebut sebagai Kristus pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanan kemudian kata Kristos ini mendapat suatu pemaknaan yang khusus. Ya, bukan hanya karena orang masuk angin lalu diurapi dengan minyak, ya dia memang Kristus karena diurapi dengan minyak. Tetapi ketika menjadi suatu istilah teknis, menjadi suatu gelar, kata Kristus itu tidak sekedar berarti orang yang diurapi dengan minyak. Tetapi orang yang diurapi oleh Allah untuk suatu tugas perutusan tertentu. Nah, inilah yang nanti akan kita bicarakan di dalam kesaksian-kesaksian perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru itu menampilkan Yesus sebagai Kristus, figur yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Nah, sedari awal hidupnya, karena Yesus itu mengajar, karena Yesus itu melakukan banyak mukjizat, maka sedari awal hidupnya Yesus itu sudah memikat perhatian banyak orang. Ya, sejak dia mengajar itu lalu kemudian banyak orang mengikuti dia, menjadi murid-murid Yesus. Dan mereka melihat Yesus itu mengajar dengan wibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat kita. Yesus yang baru berumur 12 tahun saja, kalau menurut Injil Lukas, ketika Yesus ada di Bait Allah Yerusalem, bertanya jawab dengan para guru, dan mereka heran dari mana dia memperoleh pengetahuan seperti itu. Sehingga ini sedari awal sudah ditampilkan Yesus itu punya sesuatu kualitas pribadi dalam hal pengajaran yang berbeda dari orang-orang yang waktu itu punya kewenangan untuk mengajar, terutama para rabi, para ahli Taurat. Ya, Yesus mengajar dengan wibawa, tidak seperti ahli Taurat kita.
Sabda Yesus itu penuh kuasa. Katakan, roh jahat pun taat kepadanya. Siapakah orang ini? Sehingga laut pun tunduk kepadanya. Roh jahat tunduk kepadanya. Alam tunduk kepadanya. Penyakit tunduk kepadanya. Kematian tunduk kepadanya. Padahal itu Yesus menundukkan semuanya itu dengan kata-katanya. Dan ini membuat orang bertanya-tanya, siapa sebetulnya dia yang mengajar penuh wibawa itu? Yang kata-katanya itu penuh kuasa. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Juga Yesus melakukan banyak mukjizat. Nah, pasti ini menarik perhatian banyak orang. Ada orang yang bisa menyembuhkan. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 9 misalnya, Yesus bisa menyembuhkan orang buta yang lahir buta itu. Dan si Buddha mengatakan, ya tidak ada orang yang bisa memelekkan mata orang yang lahir buta. Maka apa yang dibuat oleh Yesus itu sesuatu yang dalam paham orang waktu itu luar biasa. Menyembuhkan penyakit, mengusir setan, ini mujizat-mujizat Yesus. Bahkan juga membangkitkan orang mati. Nah, dari sekian banyak hal yang dibuat oleh Yesus dengan sabdanya, dengan mujizat-mujizatnya, lalu orang mulai terpikat pada Yesus dan membuat orang bertanya-tanya, siapakah sebetulnya Yesus ini? Nah, ini pertanyaan dasar yang akan kita cari dalam perjalanan studi kita. Siapa sebetulnya Yesus ini? Ketika orang mulai berbicara tentang Yesus, Yesus sendiri lalu juga bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Pertanyaannya masih sama, siapakah Yesus? Siapakah aku ini? Maka sekarang Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem tanya kepada murid-murid, kata orang, menurut orang-orang, siapa aku ini? Lalu para murid melaporkan apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau Yeremia. Ada yang mengatakan engkau salah seorang nabi yang akan datang. Maka para murid mendaftar apa kata orang tentang Yesus. Nah, sampai pada titik itu Yesus tidak mengiyakan, tidak mengatakan tidak. Tetapi kemudian Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Jadi menurut orang-orang yang selama itu ada bersama-sama dengan Yesus, mengalami kehadiran Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus itu. Dan Yesus sekarang bertanya kepada murid-muridnya yang selalu menyertai dia itu, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan pertanyaan yang waktu itu diberikan kepada para murid yang 12 itu, sekarang diberikan kepada saya. Diberikan kepada Eko, diberikan kepada Yosef, diberikan kepada Simpur. Kita diminta untuk menjawab, menurut kamu, siapakah aku? Nah, kalian ini kan sudah semester berapa ya? Semester 5. 5 atau berapa? Berarti sudah punya 2 tahun upaya belajar belajar kitab suci, mengenal macam-macam teologi di dalam tradisi iman kita. Dan sudah saatnya secara pribadi juga memberikan jawaban, menurut kamu, siapakah aku ini? Pasti bukan hanya kepentingan untuk menjawab ujiannya Romo Gale, ujiannya saya besok. Tetapi untuk kepentingan mempertanggungjawabkan iman pribadi saya pada Yesus. Saya tidak hanya mendengar kesaksian, saya tidak hanya mendengar pengajaran, tetapi kesaksian, pengajaran, apa yang saya lihat, apa yang saya alami, membuat saya punya pengenalan pribadi akan Yesus. Ya, bagi saya, siapa Yesus itu? Karena inilah yang tadi saya katakan pertanyaan dasar di dalam studi Kristologi. Siapa Yesus ini? Nah, selama ini pengenalan-pengenalan akan Yesus itu lalu lebih banyak bersumber pada pengenalan-pengenalan yang sifatnya induktif. Dari peristiwa yang satu, ke peristiwa yang lain, itu selalu akan terjadi seperti itu. Bentar, mau saya kok mati.
kita tidak mengenal Yesus dari suatu pengenalan yang umum menuju pada pengenalan-pengenalan yang khusus. Tetapi kita justru mengenal Yesus dari pengenalan pengalaman yang khusus, yang partikuler itu, untuk sampai pada suatu pengenalan yang inti akan siapa Dia. Yesus yang mengajar, Yesus yang berdebat dengan lawan-lawannya, Yesus yang memberi mukjizat dalam pengajaran-pengajaran itu, atau Yesus yang memberi makan 5.000 orang, Yesus yang menyembuhkan penyakit, Yesus yang mengusir setan. Ini adalah peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang membuat kita membuat suatu kesimpulan, siapa Dia. Ya, maka kita mengenal Yesus bersama dengan para penulis Injil itu dari bawah, dari apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan dari Yesus. Nah, sabda Yesus, mujizat-mujizat Yesus membuat para murid, para penginjil juga pada akhirnya mengenal siapakah sebetulnya Yesus. Dan di dalam pengenalan itu, lalu kita melihat pola-pola yang secara umum itu kita kenali. Kalau kita misalnya di situ, saya tulis, ada ciri-ciri tertentu, badannya besar, kakinya besar, telinganya lebar, matanya sipit. Ini adalah fenomen-fenomen partikular. Informasi-informasi khusus yang membuat kita mulai berpikir, siapa Dia ini? Yang badannya besar, yang kakinya besar, yang telinganya lebar, tetapi matanya sipit. Masih ditambah lagi apa yang Dia buat. Makan rerumputan, bisa main sirkus, bisa angkut kayu, tenaganya besar juga. Nah, informasi-informasi inilah yang kemudian sampai masuk pada kesimpulan tentang siapa Dia. Maka kalau seperti ini ya kita mengatakan, oh Dia itu gajah. Maka dari pengenalan-pengenalan yang sifatnya partikular, yang khusus-khusus itu, kita sampai pada suatu kesimpulan. Siapa Dia sebetulnya? Juga ini jalan yang nanti kita ikuti ketika kita membaca misalnya Injil-Injil. Cara kita mengenali Yesus adalah dengan melihat apa yang kita lihat terjadi pada pribadi Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dari sabda, dari mujizat, dari salib dan kebangkitannya, kita sampai pada pengenalan akan Yesus. Siapa Yesus? Begitu juga nanti kalau kita berusaha untuk mengenali Yesus sebagai Kristus. Kita mencari di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru apa yang terjadi pada peristiwa hidup Yesus. Dan mengapa Yesus itu pada akhirnya diakui sebagai Kristus oleh murid-muridnya. Maka para murid itu tidak sejak awal mengenal, oh Dia adalah Kristus, saya mengikuti Kristus. Tetapi para murid mengenal Yesus sebagai Kristus itu justru pada akhir perjalanan hidup Yesus. Bahkan sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, baru mereka menyimpulkan, oh Yesus itu adalah Kristus. Ya, ini pelan-pelan nanti akan kita lihat. Dan kita mencoba membangun suatu cara berpikir sejak awal, kita akan mengenali Yesus tidak dengan suatu dogma yang sudah jadi. Tetapi kita mengenali Yesus berdasarkan kesaksian-kesaksian para penulis kitab suci. Maka unsur-unsur pengenalan akan Yesus dalam kitab suci itulah yang pertama-tama akan kita cari. Untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir siapa Yesus yang disebut sebagai Mesias ini. Oke, nah kalau kita mengikuti model itu, membaca kitab suci, mencoba mencari tahu apa yang disabdakan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu kita sampai pada suatu kesimpulan sebetulnya bahwa Yesus itu bukanlah mitos. Yesus itu bukan figur khayalan yang fiktif, tetapi Yesus adalah pribadi historis yang waktu itu memang hidup, dialami oleh banyak orang. Kehadirannya dirasakan, sabdanya didengar, mujizat-mujizatnya itu juga diterima oleh banyak orang. Maka hal pertama yang selalu kita lihat adalah bahwa Yesus itu adalah sosok historis. Dia memang figur manusia yang dialami oleh murid-muridnya.
Nah, apakah para murid itu begitu bertemu dengan Yesus sudah langsung mengenal bahwa dia adalah Mesias? Tidak. Apakah para murid itu begitu bertemu dengan Yesus sudah mengaku engkau adalah Tuhan Allahku? Tidak. Apakah begitu bertemu dengan Yesus lalu mereka mengalami, oh kamu adalah Sang Mesias? Ternyata tidak. Ya, Petrus itu bisa mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah sesudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka perjumpaan inilah yang dipentingkan, yang memang membuat para murid pada akhirnya mengenali siapa Yesus. Kalau tadi kita menyebut gelar-gelar mesianik, anak manusia, anak Allah, Kristus, Tuhan, Juru Selamat, itu pasti bukan gelar yang sudah disematkan pada Yesus sejak awal hidupnya. Maka kita menyebut gelar-gelar kristologis itu adalah gelar-gelar post-Paskah. Ya, pengakuan iman akan Yesus yang wafat dan bangkit. Oh, dia yang wafat dan bangkit itu adalah Mesias. Oh, dia yang wafat dan bangkit itu adalah anak Allah. Oh, dia yang wafat dan bangkit itu adalah Tuhan, Kyrios. Sehingga dalam tahap awal para murid itu masih berjuang untuk selalu mengenal siapakah Yesus ini. Dan proses ini pasti berbeda dengan proses kita. Kita itu sudah langsung diberi pemahaman Yesus itu siapa. Tanpa kita berjumpa langsung dengan Yesus untuk mengenali kamu ini siapa toh. Sementara para murid itu belum diberi informasi bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat. Yang mereka jumpai adalah Yesus yang mengajar. Ya, Yesus yang berkonflik dengan para pemimpin Yahudi, Yesus yang melakukan banyak mukjizat, Yesus yang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus yang mati disalib, dan Yesus yang bangkit. Nah, peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang mereka alami inilah yang kemudian mendorong mereka untuk merumuskan iman mereka akan Yesus. Siapa sebetulnya Yesus? Maka yang menjadi penting juga dalam dalam pengalaman studi saya selama ini, kita berusaha mengenali Yesus dari bawah. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dialami oleh Yesus. Ya, karena kita ingin mengikuti perjalanan para murid yang tahap demi tahap itu berusaha untuk mengenali Yesus. Ini kristologi yang kita sebut kristologi dari bawah. Kita mengenali Yesus dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami dari Yesus. Ya, tentu dengan kacamata para rasul waktu itu yang adalah saksi mata peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Sehingga perspektif studi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan kita adalah kristologi dari bawah. Kita mencoba mengenali dari kesaksian-kesaksian perjanjian baru siapakah Yesus itu. Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dialami oleh Yesus. Dan dari perkataan, dari mujizat-mujizat, dari salib dan kebangkitan, bersama dengan para penginjil, bersama dengan para penulis perjanjian baru, kita merumuskan siapakah Yesus. Ya, siapa Yesus yang kita sebut sebagai Mesias itu? Mengapa Yesus ini disebut atau diimani sebagai Mesias? Nah, ini dalam bagian pertama nanti akan kita bahas tema ini. Baik, sekilas itu. Ada pertanyaan lebih dahulu? Sambil saya membetulkan mouse saya. Ya, silakan. Ini mau bertanya berkaitan dengan Yesus tadi yang dijelaskan secara historis. Yesus itu bukan mitos tapi historis. Namun dalam penjelasan lanjutan itu ada dalam menyatakan bahwa kita tidak menemukan Yesus yang 100% dalam kitab suci perjanjian baru. Karena sudah diramal dengan pengalaman para murid. Lalu ada penjelasan juga mengatakan bahwa pengenalan akan Yesus dalam perjanjian baru bukan sesuatu yang baru, tapi sudah sejak perjanjian lama. Nah, saya ingin tanyakan bahwa
Ketika kita mengatakan Yesus adalah historis, berarti dia benar-benar hidup saat itu. Di para murid dia benar-benar hidup. Dan tadi juga dijelaskan bahwa gelar-gelar yang diperoleh Yesus itu setelah kebangkitan. Sebelum kebangkitan dia hidup dengan para murid. Lalu pertanyaan saya, kenapa? Karena kalau memang Yesus itu historis, kenapa dia tidak kita temukan 100% dalam perjanjian baru? Sedangkan di perjanjian baru mengisahkan kehidupan Yesus dan para murid. Tapi dikatakan bahwa kita tidak menemukan 100% sana. Maksudnya ini juga gimana? Iya. Ya, tentu itu kembali pada pemahaman kita tentang apa itu perjanjian baru, kan? Bahwa perjanjian baru itu bukan buku sejarah yang menulis detail peristiwa tentang hidup Yesus apa adanya. Ya kan? Kita selalu mengatakan perjanjian baru, kitab suci itu adalah wahyu Allah yang diterima, direnungkan, direfleksikan oleh manusia dan ditulis. Sehingga perjanjian baru tidak pernah hanya memuat cerita historis Yesus. Tetapi pasti peristiwa hidup Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan kembali oleh para penulis Injil, para penulis perjanjian baru. Dan direfleksikan berdasarkan apa? Berdasarkan iman mereka akan Yesus. Itulah sebabnya mengapa yang kita temukan di dalam perjanjian baru itu adalah Yesus yang sudah dibalut, ya, apa artinya, dibungkus dengan keyakinan-keyakinan iman gereja perdana. Jadi bukan lagi Yesus yang murni 100% historis, tetapi Yesus yang sudah direnungkan, dikenali, dibaca ulang peristiwa hidupnya dalam kaidah iman Kristiani akan Yesus. Dan inilah yang kemudian dituliskan di dalam perjanjian baru. Maka saya menulis di sana, tidak mungkin kita mengenali Yesus yang 100% historis. Karena apa? Karena sumber informasi kita tentang Yesus itu adalah terutama perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu tidak pernah menyatakan 100% historisitas hidup Yesus. Tetapi perjanjian baru itu menceritakan Yesus yang historis itu dalam kacamata iman gereja perdana. Ya kan? Ya atau tidak? Ya, Pak. Maka yang kita temukan di dalam teks perjanjian baru ini bukan Yesus yang 100% historis yang hidup pada zaman itu. Tetapi Yesus yang sudah dikenali, direnungkan, direfleksikan oleh para penulis itu. Buktinya apa? Ya, gambaran Yesus yang ada di dalam Injil Markus itu pasti sudah wajahnya berbeda dari Yesus yang ada di dalam Injil Yohanes misalnya. Mengapa berbeda? Ya karena ditulis dalam rentang waktu yang berbeda. Zamannya Markus, renungan tentang Yesus masih Yesus yang sangat manusiawi. Ya, yang kemudian mulai oleh Matius, oleh Lukas itu kemudian diperbaiki sampai pada gambar Yesus yang figur ilahi, sang sabda yang menjadi daging yang ada di dalam Injil Yohanes. Maka kita menyimpulkan Yesus yang ditulis di dalam perjanjian baru ini tidak sama persis 100% dengan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Karena Yesus yang dicantumkan di dalam kitab suci kita, dalam perjanjian baru kita, pasti adalah Yesus yang sudah direnungkan, dikenali, direfleksikan ulang berdasarkan iman akan Yesus. Terutama berdasarkan peristiwa salib dan kebangkitan. Maka itu alasannya mengapa saya tulis di dalam PowerPoint itu, di dalam file yang saya gunakan, kita tidak mungkin mengenali Yesus yang 100% historis karena kita mendasarkan informasi tentang Yesus pada perjanjian baru. Tetapi memang ada orang-orang tertentu, ya para ilmuwan dari kelompok Jesus Seminar, itu memang yang berusaha dengan membaca perjanjian baru ini, ya, saya berusaha untuk sampai pada Yesus yang historis. Yesus yang tidak dibalut-balut dengan keyakinan iman. Tetapi Yesus yang sungguh-sungguh historis waktu itu Yesus yang seperti apa toh? Nah, ada kelompok yang mencari Yesus yang historis dari sumber-sumber perjanjian baru.
Maka dalam pembahasan ke depan kita akan membahas itu juga. Ada Yesus yang historis yang kadang-kadang dipertentangkan dengan Kristus iman. Dalam pembahasan kita tidak mempertentangkan dua ini. Yesus memang figur historis. Dan historisitas Yesus itu salah satunya bisa dicari lewat kesaksian Perjanjian Baru. Bahwa Yesus mati di salib itu peristiwa historis yang diceritakan di Perjanjian Baru. Tapi mengapa Yesus sampai mati di salib? Jawaban dari para penulis Perjanjian Baru itu berbeda-beda. Ya, Yesus mati di salib karena Yesus bertentangan dengan para pemimpin Yahudi. Tapi kemudian dalam perjalanan kemudian Paulus bisa mengatakan Yesus mati di salib demi dosa-dosa kita. Maka peristiwa salib itu pasti sudah direnungkan, dibaca ulang oleh para penulis Perjanjian Baru berdasarkan iman akan Yesus. Ya, kita tidak mempertentangkan karena ini lalu dua sudut pengenalan akan pribadi Yesus yang saling melengkapi. Di satu sisi Yesus memang historis, di sisi lain apa yang diceritakan tentang Yesus dalam Perjanjian Baru itu sudah Yesus yang dikenal dalam perspektif iman gereja perdana. Itu yang dimaksud. Semoga jelas ya. Baik, ada yang lain atau Romo Galih mau menambahkan lebih dahulu? Saya setuju dengan Romo Eko, saya menambahkan sedikit saja Romo, yang saya ceritakan pada pengantar kitab suci kelas 1 kemarin. Kitab suci itu memiliki 3 unsur utama, yaitu literatur, maksud saya Perjanjian Baru ya, literatur, historisitas, dan teologis. Kalau dari sisi literatur, itu hasil sebuah karya manusia dalam bentuk tulisan. Historisitas berasal dari kenyataan-kenyataan orang yang merefleksikan imannya. Tadi yang dikatakan Romo Eko, ini sudah dibalut dengan iman. Sedang teologis, juga sama dikatakan Romo Eko tadi, ini refleksi iman akan Yesus yang sudah yang sudah terimani oleh orang. Sejak abad ke-18 sebenarnya persoalan ini dicari orang-orang. Bagaimana kita memisahkan antara Yesus yang historis dengan Yesus yang tidak dibalut iman, lalu orang merasa kesulitan. Karena tidak mungkin itu bisa dilakukan. Itu sih Romo, terima kasih. Ya, baik. Ada tanggapan lain? Oke. Nah, sama dengan yang tadi mulai kita bahas ya, kita membutuhkan sebetulnya penelusuran yang sifatnya historis tentang Yesus. Yang tidak perlu sampai pada suatu sudut yang ekstrim ya, yang sangat mementingkan hanya Yesus yang historis, yang hanya mementingkan suatu paham antropologis tentang Yesus. Karena yang kita kenali itu bukan Yesus yang memang melulu Yesus yang historis dalam sejarah, tetapi memang Yesus yang sudah menjadi objek iman kita, objek keyakinan kita. Maka juga kita menyematkan gelar-gelar tertentu pada Yesus itu juga karena Yesus itu tidak hanya dilihat sebagai sosok historis yang melulu historis, tetapi dia adalah figur yang punya pengaruh besar di dalam keyakinan iman saya. Maka ini menjadi bagian penting yang nanti kita lihat. Penelusuran Yesus tentang Yesus historis tidak bisa dipisahkan dari Kristus iman yang diwartakan oleh gereja, sebagaimana tampil dalam Perjanjian Baru, seperti yang tadi saya katakan. Maka kristologi itu perlu memberi perhatian secara cukup imbang pada dua sisi ini. Ya, pada pemahaman kita tentang Yesus yang historis dan Kristus iman ini. Sekali lagi kita tidak pernah mempertentangkan. Nah, sekarang lihat. Yesus yang manakah yang dilihat, dialami oleh para murid pada zaman itu? Ya, Yesus yang dialami oleh para murid terutama adalah Yesus yang historis.
yang hidup bersama dengan mereka, yang memanggil mereka, yang memberi mereka makan, yang memberi mereka pengajaran. Ini Yesus historis. Sampai pada akhirnya Yesus ini wafat di salib dan kemudian bangkit. Nah, peristiwa salib dan kebangkitan ini memunculkan iman di dalam diri para murid. Sehingga seluruh hidup Yesus yang sebelum salib dan kebangkitan sekarang mendapat makna baru berdasarkan peristiwa salib dan kebangkitan ini. Peristiwa hidup Yesus sebelum salib dan kebangkitan sekarang dilihat, direnungkan, direfleksikan secara baru berdasarkan peristiwa salib dan kebangkitan. Nah, iman inilah yang dari waktu ke waktu kemudian diteruskan. Sampai kita bisa mengenali bahwa apa yang diwartakan di dalam perjanjian baru tidak melulu Yesus yang historis tadi. Tetapi Yesus yang sudah direnungkan oleh para murid dengan kacamata iman mereka akan Yesus yang wafat dan bangkit. Maka para murid itu mengenali Yesus yang historis, yang hidup bersama dengan mereka. Dan dari sabdanya, dari mujizat-mujizatnya, dari salib dan kebangkitannya, mereka membuat kesimpulan, siapakah Yesus? Dan Yesus inilah yang kemudian diwartakan oleh para murid. Dan Yesus yang diwartakan ini adalah Yesus yang sudah diimani atau menjadi objek iman para murid. Yang tidak 100% sama persis dengan Yesus yang historis. Maka kita akan melihat lintasan itu dari Yesus historis menuju Kristus iman yang juga sudah ditampilkan dalam pengalaman para murid yang terekam juga di dalam perjanjian baru kita. Sehingga kita tidak jatuh dalam satu ekstrim. Kalau saya mencari Yesus historis, ya saya akan jatuh pada antropologi. Siapa Yesus pada zaman itu? Tetapi kita juga tidak mau jatuh ke ekstrim yang lain. Ya, berkristologi hanya menyebutkan ya pernyataan-pernyataan yang abstrak tentang Yesus sebagai Kristus. Tetapi kita justru menggunakan dua kutub ini untuk memiliki suatu pengenalan yang sehat, pengenalan yang subur juga tentang siapa Yesus yang kita sebut sebagai Kristus itu. Itu yang nanti akan kita lihat. Maka silakan teman-teman menggunakan waktu yang tersisa ini untuk membaca bahan yang saya sediakan, bahan yang saya kirim lewat PDF itu meringkasan atas apa yang saya tulis di dalam buku. Maka baca bagian awal dari buku pegangan yang saya tunjukkan tadi. Ya, kalau kakak kelas sudah punya atau di perpustakaan sudah ada, itu lebih baik. Kalau belum ya berarti harus mengusahakan. Gimana caranya? Ya, supaya kalau mau membeli supaya lebih murah, pesan ke Mas Yus supaya dibelikan oleh sekretariat. Karena kalau lewat sekretariat berarti kalian akan mendapat potongan 20 atau 30% itu. Maka silakan membaca bahan yang saya berikan di sana dan nanti minggu depan akan kita jadikan bahan untuk membicarakan lebih lanjut bagian pengantar ini, dasar dan konteks berkristologi. Baik, saya harap jelas. Kita akan menggunakan waktu berikutnya untuk studi pribadi, membaca bahan-bahan yang sudah tersedia, entah itu buku atau PowerPoint yang tadi kan saya berikan di dalam LMS ini. Minggu depan kita masih akan bicara tentang tema yang sama, tentang konteks dan dasar berkristologi. Jelas ada pertanyaan atau ada tambahan? Maka silakan baik kelas A maupun B itu bahannya sama dan kita akan menggunakan selalu akun Zoom yang ini, ruang 23 ini untuk 2 kelas. Baik, Romo Gali ada tambahan untuk perencanaan minggu depan? Tidak, Romo. Oke, kalau begitu kita bisa mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dan kita lanjutkan dengan studi pribadi. Baik, mari kita akhiri pertemuan dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Romo dan teman-teman. Kita bertemu kembali hari Kamis yang akan datang. Ya, sampai bertemu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Saya matikan. Terima kasih. Wih.